Mutiara Hikmah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umri dunya waddin, wa ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ashraful anbiya'i wal mursalin, wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita ke program Mutiara Hikmah spesial Ramadan. Kali ini kita akan membahas sebuah tema terkait dengan tanda-tanda diterimanya amal. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Siapa di antara kita yang tidak ingin amal yang kita kerjakan, yang kita telah bersusah payah untuk mengamalkan dan melakukan, mengerjakan, siapa di antara kita yang tidak ingin diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan sungguh bahagianya apabila amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh celakalah dan sungguh rugilah orang yang amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Selama Ramadan kita melakukan banyak amal kebajikan, mulai dari puasa, mulai dari salat fardu, demikian pula salat sunat, demikian pula salat sunat di malam hari, qiyamul lail, serta amalan-amalan kebajikan yang lainnya. Tentunya kita inginkan agar Allah menerima amalan kita tersebut. Para ulama menjelaskan bahwa selain ada dua syarat untuk diterimanya amalan yang dikerjakan, yaitu terpenuhi syarat keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula syarat kesesuaian dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika terpenuhi kedua syarat ini, ketahuilah sesungguhnya amalan tersebut bila diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki tanda-tandanya. Di antara tandanya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hamba yang melakukan amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka dia akan melanggengkan dan melanjutkan amal-amal tersebut di waktu berikutnya. Seorang muslim yang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka dia bisa untuk melakukan amal ibadah puasa juga di luar Ramadan. Seorang hamba yang dia di dalam Ramadan melakukan ibadah salat, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, dia membayar zakat, demikian pula dia berinfak dan bersedekah, maka dia bisa juga melakukan hal itu di luar Ramadan. Dan seterusnya dari amal-amal kebajikan termasuk adalah berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Maka itu dilakukan sebagaimana di dalam Ramadan, maka dia bisa di luar Ramadan juga melakukan. Dan itu merupakan tanda diterimanya amalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 27. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Qala, dia berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanyalah menerima amalan-amalan itu dari orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang bertakwa itu? Talq ibn Habib rahimahullahu taala mengatakan, takwa itu adalah an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallahi tarju
sawaballahi wa an tatruka ma'siyatallahi ala nurin minallahi takhafu iqaballahi. Beliau mengatakan takwa itu adalah Anda melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas petunjuk Allah dalam kondisi mengharapkan balasan dari Allah, sekaligus Anda meninggalkan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah di atas petunjuk Allah dalam kondisi takut kepada sanksi hukuman Allah. Inilah takwa. Dan takwa itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, itu di mana saja. Baik itu kita lakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan larangan Allah, itu di dalam Ramadan, maka juga dilakukan di luar Ramadan. Sebagaimana kita melakukan ketaatan dan meninggalkan larangan di dalam Ramadan, maka ketakwaan itu menuntut dilakukan juga di luar Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Ad-Darimi dengan derajat yang hasan, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita simpulkan bahwa di antara tanda diterimanya amal kesolehan seorang hamba setelah dia mengamalkannya adalah dia bisa mengamalkan amalan tersebut berikutnya di waktu yang lainnya, di waktu berikutnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rahman ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Adakah balasan kebaikan itu selain kebaikan? Maka jawabannya tidak ada. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Nah, di antara kebaikan yang terbaik adalah Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba tersebut di dalam ketaatan, di dalam kebaikan-kebaikan, sehingga dia tidak melakukan dosa-dosa dengan mengabaikan kewajiban dan melanggar keharaman. Yang dengan dosa tersebut dia akan disiksa. Nah, tentunya orang ini, hamba ini dalam kebaikan. Itulah kebaikan yang melahirkan kebaikan. Itu dia kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukannya, yang telah dilakukannya, maka itu akan membuahkan kebaikan-kebaikan seterusnya. Yang dengan itu Allah akan membalas dengan kebaikan seterusnya. Kebaikan di dunia berupa dia dijadikan sebagai hamba-hamba yang melakukan kebaikan, dan dia senantiasa diberikan kondisi-kondisi dalam kebaikan, dan di akhirat dia akan mendapatkan balasan kebaikan-kebaikan. Bahkan Allah masukkan dia ke dalam negeri kebaikan, surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kebaikan kita, lalu memasukkan kita kelak ke negeri kebaikan, yaitu surga Allah tabaraka wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.